Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sangat besar. Sehat, aman, Islam terjaga, kita di taman surga, majelis ilmu, di masjid. Apalagi Allah iringkan dengan hujan yang itu merupakan rahmat. Lengkap kita berdoa dengan Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, curahkan kepada kami hujan yang bermanfaat. Berikutnya materi taklim kita kali ini, temanya enggak tertulis karena halamannya terbatas. Temanya adalah silaturahim, jalan tengah masuk surga. Artinya siapa yang ingin masuk surga lewat jalan tengah, maka perbagusi di dalam bersilaturahim. Ini memberitahu kepada kita fadilah silaturahim sangat besar. Yang kemarin silaturahim besarnya fadilah disebutkan berbarengan besarnya fadilah cara masuk surga. Ada yang tanya, amal apa yang Allah akan masukkanku ke surga, menjauhkanku dari api neraka? Dijelaskan, kamu bertauhid, tidak syirik, kamu tegakkan sholat, kamu berzakat, kamu bersilaturahim. Nah, di situ silaturahim besarnya fadilah penyebutannya dibarengkan dengan besarnya fadilah bertauhid. Itu kunci, fondasi, tidak bisa ditawar. Kalau gitu silaturahim fadilahnya amat sangat besar. Insyaallah 5 hadis bersama syarah sebagian dari hadis insyaallah kita kaji di malam hari ini. Wa an Salman ibn Amir radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dawuh, idza aftara, ketika berbuka, berpuasa datang waktu maghrib, ia batalkan puasanya dengan buka, iftar. Apabila berbuka ahadukum, satu dari kamu, falyuftir, maka supaya dia berbuka, yang dikonsumsi apa? Ala tamrin, kurma kering. Yang paling bagus bila memungkinkan itu menggunakan rutop.
apa rutop? Kurma yang dipetik, baru dipetik dari pohon, gedang-gedang suluan, masih full kadar airnya, belum dikeringkan. Itu yang paling bagus. Bila tidak ada, pakai tamar. Tamar itu kurmanya sudah dikeringkan. Seringnya yang kita konsumsi itu tamar yang sudah dikeringkan, dan kita jarang mengkonsumsi kurma petik dari pohon. Potensinya itu di bulan Ramadan, musim panas, kurma mateng itu berpotensi pakai rutop. Ini pilihan kedua pakai tamar. Fainahu, maka berbuka yang dikonsumsi itu kurma itu adalah barokatun, berkah, itu kebaikannya banyak. Pertama dapat pahala, dua sesuai dengan sunnah, memang anjurannya begitu. Dampak ke tubuh yang sudah dipuasakan kekurangan tenaga, kurma kandungan kalorinya besar, ketika dikonsumsi langsung mendapatkan suplai yang cukup sehingga badan pulih dengan cepat. Tentunya semuanya tidak lupa dengan air, karena kurma itu kering, tanpa air sulit untuk dicerna. Fa'ilam yajid, apabila kurma juga tidak punya, fa'ilam, maka jika tidak yajid jumpa tamron kurma kering, falma, maka air. Nah, air ini kreasi manusia macam-macam. Banyu bening mungkin, air jus mungkin, air madu mungkin, air teh mungkin, air kolak itu juga mungkin, tapi es diupayakan enggak. Kenapa? Enggak bisa dicerna. Badan luwe, es masuk enggak bisa dicerna, malah badan suruh mencerna dulu. Berarti kesel ditambahi penggawean. Kesel leren apa kesel ditambahi penggawean? Ayo pilih pundi. Es niku kesel ditambahi penggawean. Gak bisa dicerna masalahnya. Gak bisa dicerna. Untuk orang tertentu iso teklok. Gitu beresiko. Wah, niki aku lek bakul es ora payu. Ya rezeki pirang-pirang. Rezeki pirang-pirang. Kerja itu bukan penentu rezeki. Rezeki itu pembagian dari Allah. Kerja cuma sebatas sebab. Tugas kita tuh milih ya sing enggak bahaya. Nah begitu. Bukannya saya ngendon-ngendoni, bukan, tetapi ini adalah logis. Info kesehatan. Nah begitu. Fa'inahu, maka sungguhnya air itu tohur, toknya di patekah bukan di dhammah. Tohur itu bersuci, wudu. To itu alat bersuci. Banyu nggih resik-resik. Nah begitu. Termasuk membersihkan bakteri di mulut, dimasukkan ke perut. Nanti setelah minum, misalnya ada buah, bagus. Nanti supaya bakteri berkembang biak dengan baik, ketika makan masuk sudah ada yang mengolahnya. Diupayakan orang berbuka tidak langsung warak. Tidak langsung warak karena perut belum siap. Perut belum siap. Maka bila kita membaca kitab fikih, ulama menyusun ketika iftar dengan istilah takjil, yaitu mengkonsumsi yang cepat dikonsumsi sekaligus untuk menyiapkan badan dan tidak ketinggalan jamaahnya. Nanti ketika sudah selesai berjamaah baru makan pokok. Maka diupayakan kita nggak langsung warak, termasuk ketika
bikin acara iftar buka bersama, diupayakan makan pembukanya yang ringan. Setelah itu tentunya ada adzan, sekalian jawab adzan, doa, sholat 2 rakaat. Setelah selesai baru makan besar itu berikutnya. Kenapa? Dengan begitu merupakan pilihan terbaik. Bukannya cerita halal haram, tetapi mana yang paling mengandung maslahat. Berikutnya, wasodaqatu al miskin, sodakoh diberikan kepada orang miskin itu sodakoh punya nilai sodakoh. Entah kelipatan 10 sampai 700, kelipatan tidak bisa dihitung, pengguguran dosa, mengakrabkan kasih sayang. Wa ala dzirrahim, dan sodakoh ketika diberikan kepada yang memiliki hubungan rahim, sintan fadilahnya 2. Sodakoton, sodakoh itu sendiri fadilah yang pertama, yang kedua silatun untuk nyambung rahim, double, 1000 punya nilai 2000, dilipatkan menjadi 20.000 atau 1.400, atau kelipatan tidak bisa dihitung. Ini juga memberitahu kepada kita ketika bulan Ramadan orang umumnya berpuasa, maka itu ketika berbuka nggak semata berbuka untuk pribadi, tapi juga untuk disodakohkan, termasuk kepada rahimnya. Siapa yang punya hubungan rahim, bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, pamannya, bibinya, saudaranya, keponakannya, misanani, minduani, tonggo cedeki, sehingga nanti fadilahnya double. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadis hasan. Berikutnya an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal kanat tahti, saya memiliki seorang istri, imratun, seorang perempuan pilihan saya. Bahasa aslinya kanat ada tahti, di bawahku, imratun perempuan, artinya saya punya istri seorang perempuan. Ya mesti itu terjemahnya aslinya yang ngono kuwi. Ringkasnya saya punya istri. Terjemahnya ada di bawahku seorang perempuan, artinya saya punya istri seorang perempuan. Ini sebagai bahasa takkid penguat, bukan pemborosan. Kuntu, ada saya, ukhibuha, sangat mencintainya. Wa kana Umaru, bapakku namanya Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, yakrahuha, benci pada istriku. Faqala li, maka dawuh kepada saya, talikha li, bojomu pegaten. Fa apa itu, saya tolak. Fa'ata, maka bapakku datang, si Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, an-nabiyya, pada Nabi SAW, fazakara, melaporkan dzalika, perihalnya lahu pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, anak saya punya istri, saya tidak suka, saya perintahkan untuk mencerai, dia kok enggak mau. Akhirnya faqala dawuh an-nabi sallallahu, Nabi undangan dan rene. Nah, ketika sudah intisarinya, talikha, cerailah dia. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Hadis berikut sepadan, nanti keterangannya menyusul. An Abi Darda radhiyallahu anhu, anna rajulan, atau ada seseorang datang pada Abu Darda, faqol, dia mengadu, innali imratun, sesungguhnya saya punya istri, wa inna ummi, sesungguhnya ibuku, tak muruni, memerintahkan saya, bi tolakiha, le, bojomu pegaten. Faqala, maka dia cerita,
Faqala, maka menjawab Abu Darda, sami'tu Rasulullah, saya mendengar pada Rasul yaqul, al-walidu, orang tua itu awsatu abwabil jannah, paling tengahnya pintu-pintu surga. Fa in syi'ta, maka bila kamu mau, fa'adhi, silahkan kamu telantarkan dzalikal bab, pintu itu, au ikhfathu, atau jaga pintu itu. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Ini ada kisah agak panjang berkaitan hadis ini. Ketika ibunya memerintahkan, "Le, bojomu pegaten." Anaknya gak mau. Lalu nadar, bila saya menceraikan istriku, saya akan memerdekakan 100 budak, atau bahasa semisal. Tujuannya apa? Tujuannya mengetuk hati orang tua ben mesakne nyanggone anake. Ini kira-kira merdekane 100 budak sulit napa kangelan? Bedane sulit karo kangelan napa? Sulit ben kangelan. Ya 100 budak piye carane? Sehingga nanti biar menyentuh, bah anakku apa kuat merdekane 100 budak. Bondone piro? Atau duwe berarti sontek-entekan. Tujuannya untuk menyentuh. Biar nanti orang tua tidak meneruskan perintahnya, ceraikan istrimu. Tapi kenyataannya orang tuanya tetap, mungkin bahasa gampangnya kalau kita nambahi, walaupun kamu bernadar pengen merdekane 1000 budak, bila saya cerai istriku, terserah. Istilah itu mentalan-mentalanan. Ini dayek ya tanggungan dewe, aku gak mesakni. Akhirnya ketika seperti itu, mengadulah dia pada Abu Darda, "Pak, gimana solusinya untuk kasus seperti ini?" Maka jawabnya, tunaikan nadarmu, cerai istrimu, bayar nadar. Apa yang kamu nadarkan, tunaikan. Karena bila kamu berebut kepentingan orang tuamu lebih harus kamu utamakan daripada kepentinganmu sendiri. Walaupun kamu boleh mempertahankan, tetapi apabila kamu memenuhi kemauan ibumu lebih utama. Karena orang tua itu merupakan jalan ke surga yang paling tengah. Lek butuh ya sudah, rasa kamu turuti, tapi lek butuh ceraikan. Maknanya seperti itu. Berikutnya, ini uraiannya masih menyusul. Kita baca hadis berikutnya. Nanti orang lebih luas berada pada syarah berkaitan masalah orang tua memerintahkan kepadanya, "Nah, ceraikan istrimu." Itu nanti keterangannya tambah akan menyusul. Kita baca dulu hadis yang keempat. Ali Bara ibnu Azib radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al khalatu bima zilatil bibi, yaitu saudara ibu. Kalau saudara bapak itu amah, saudara bibi itu saudara ibu itu khalah. Biman zilatil kedudukannya menduduki kedudukan ibu. Artinya seorang anak ketika dia hormat pada ibunya juga hormat kepada saudaranya ibu. Kenapa? Mereka kedudukannya sekelompok, semisal. Bila ibumu memberikan pertimbangan lalu ibumu nggak ada, maka mintalah pertimbangan kepada bibimu. Kenapa? Peran dia kayak ibumu. Termasuk bila ada kasus khidonah, pengasuhan anak, ketika seorang
anak ditinggal mati ibu, siapa yang ngurus? Keluarganya ibu, mungkin saudara perempuannya atau ibunya ibu, bayi dari pihak ibu. Atau bila perempuan menjanda lalu menikah, suami baru nggak gelem menompo anak, gelem menompo bojone tok, anak siapa sing ngopeni? Kerabatnya ibu, termasuk bibi. Itu kedudukannya ke sana. Itu punya peran penting. Nyambung rahim kepada ibu itu juga berkembang kepada saudaranya ibu, sehingga semangatnya nanti sejalan. Kenapa? Memiliki kedudukan yang sejalan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Yang terakhir, An Amr bin Abasah radhiyallahu anhu, dakhaltu ala Nabi, saya masuk sowan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata di Mekah, yakni fi awal nubuwah, di awal kenabian. Waqtullahu, saya matur pada dia, ma'anta, kamu itu siapa? Qala nabiyun, saya itu nabi. Waqultu man nabiyun, nabi apa? Qala, jawabnya, arsalani ya Allahu ta'ala, Allah mengutusku untuk menyampaikan bimbingan. Risalah itu adalah taujih. Apa makna risalah? Taujih. Allah mengutusku berarti memerintahkanku, saya dapat wahyu untuk membimbing kepada masyarakat. Di mana kriteria nabi? 1. Manusia, 2. Laki-laki, 3. Terbaik, 4. Dipilih oleh Allah, 5. Diberi wahyu. Yang ke-6, ini untuk Rasul, ditugasi membimbing kepada masyarakat, yaitu untuk berdakwah. Semata nabi itu menjaga. Rasul selain menjaga juga berdakwah. Bahasa gampangnya nabi kuwi apa? Nabi kuwi manusia, harus laki-laki, terbaik, dipilih oleh Allah, dituruni wahyu supaya bisa menghamba dengan Allah berdasarkan ilmu. Ketika bermasyarakat wajib untuk dakwah. Fakultu, saya tanya, biaya syain, dengan sesuatu apa yang kau taujihkan, yang kau bimbingkan, yang kau perintahkan kepada masyarakat itu apa? Biaya syain arsalaka, membawa arahan apa Allah mengutus kamu? Oh, jawabnya, arsalani, Allah mengutus saya bi silatil arham, untuk nyambung rahim, untuk berbuat baik kepada bapak, kepada ibu, kita ulang, pada ibu, pada bapak, pada nenek, pada kakek, pada bibi, pada paman, pada saudari, pada saudara, keponakan perempuan, keponakan laki-laki, kerabat dekatnya, berikutnya, supaya berbuat baik kepada mereka, tanya, mengunjungi, membantu, mendakwai. Itu masuk wilayah pekerjaan silaturahim. Yang kedua, wakas ril as-ausan, dan memecah patung, menghancurkan patung, yaitu membuang kesyirikan, menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, nggak ada yang diibadai dengan benar kecuali Allah. Allah pencipta alam raya, mengurus, mengatur, memiliki, menurunkan wahyu, mengutus Rasul, satu-satunya yang diibadai, beribadah kepada Allah dengan cara Allah, dengan bimbingan wahyu. Tidak boleh beribadah kepada Allah dengan hasil ngarang tradisi nenek moyang, titip kepada patung. Makanya patung harus dipecah. Tinggalkan penyembahan kepada berhala dengan semua aneka ragamnya. Wa ayyu wahadallahu, supaya Allah ditauhidkan, walau yusyraka bi syai'un, tidak boleh dipersekutukan dengan sesuatu pun.
Itu tadi 5 dalil tentang silaturahim. Sekarang yang lebih untuk kita dalami berkaitan hubungan silaturahim dengan laki-laki punya istri suruh cerai. Apa itu hubungannya? Karena kita baca syarah yang ada di makalah ini, saya foto dari syarah Riyadhus Shalihin karya Syekh Utsaimin. Makanya foto dengan editan itu bentuknya beda. Fotonya malah rotok remeng-remeng, tapi masih jelas. Kopnya nggak tertulis karena halamannya nggak cukup. Wa kadzalika al-hadisu al-akharu, demikian juga hadis yang lain, fimra'atin ta'muru ibnaha, tentang seorang perempuan, fimra'atin kanat, ada perempuan itu, ta'muru ibnaha, memerintah pada anaknya, bi tolaki zaujatihi, supaya si anak mencerai istrinya. Fa bayyana, maka menjelaskan Nabi SAW anak silaturahimi, bahwasanya bentuk silaturahim au birrul walidain atau bentuk birrul walidain itu sababun lidukhulil jannah, sebab masuknya surga. Besarnya fadilah silaturahim dibarengkan penyebutan keharusan bertauhid, menegakkan sholat dan zakat. Berarti peluang dia potensi ke surga dibarengkan dengan amal-amal kelas besar yang lain. Ini menunjukkan besarnya fadilah silaturahim. Wa isyaratun ila, itu memberikan isyarat kepada annahu idza barra walidatahu, sesungguhnya seorang anak ketika berbuat baik kepada orang tuanya, terutama ibu, bitolaki zaujati, dengan mencerai istrinya, karena dzalika, adalah hal itu bentuk silaturahim, berbuat baiknya ketika orang tua, ketika ibu memerintahkan cerai istrimu, sababan, menjadi sebab li dukhulil jannah, untuk masuk surga. Walakin, akan tetapi, kita baca berikutnya, laisa kullu walidin ya'muru, tidak boleh setiap orang tua memerintahkan anaknya bitolaki zaujati, untuk mencerai istrinya. Tajibu ta'atuhu, yang anak harus mentaatinya. Artinya, apakah bahasanya mutlak, pokoknya wong tua perintah kudu manut, apa pertimbangannya ramikir, apa ngono? Ternyata pertimbangannya bukan begitu. Keterangannya begini, fa inna rajulan sa'ala al-imama Ahmad bin Hambalin, ada seseorang tanya pada Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala. Qol, pertanyaannya, inna abi yakul, bapakku dawuh, talik imratak, cerai istrimu. Wana, sementara saya uhibbuha, sangat mencintai pada istriku. Qala, pesan Imam Ahmad, la tatlukha, jangan kamu cerai dia. Atau la tutallikuha, jangan kamu mencerainya. Qala, yang tanya memberikan argumen, loh kok gitu fatwane? Alasan Nabi, bukankah Nabi SAW qad amara bin Umar, memerintahkan kepada Ibnu Umar ayutalliqa zaujata, untuk mencerai istrinya. Lama amarahu Umaru itu bila ada sesuatu sesudahnya itu dibusek wae. Bukan umruhu, tapi Umaru. Lama amarahu Umaru, itu haknya dibusek. Lama tatkala amarahu, memerintahkan kepada Ibnu Umar, Umar. Loh, lah Umar memerintahkan kepadanya begitu, kenapa engkau memberikan fatwa jangan? Pada kasusnya seperti itu, ketika diadukan kepada Nabi, Nabi perintahkan cerai istrimu. Loh, engkau kok nggak sama? Kenapa?
Faqalallahu al-Imam Ahmadu, maka Imam Ahmad menjawabkan jawaban, wahal abuka Umaru, pakmu Umar toh. Nah begitu jawabannya. Umar itu punya kelebihan, atau orang tua itu punya kelebihan. Sekarang kita lihat apa kelebihan Umar sehingga perintahnya diikuti, Nabi mengokohkannya. Li'anna Umar, karena Umar na'lamu, kita tahu, ilmal yakin, dengan ilmu yang meyakinkan, annahu, sesungguhnya Umar la ya'muru, tidak memerintahkan Abdullahi pada Abdullah bi tolaki zaujatihi, untuk mencerai pada istrinya, illa li sababin syar'iyyin, kecuali dengan sebab syar'i. Waqad yakunu, mungkin saja ada Ibnu Umaro lam ya'lamu, tidak tahu. Pertimbangannya bapak yang ilmunya sangat mendalam, pantasnya cerai, tapi anak belum paham. Ini permasalahannya. Sekarang kita lihat dulu tentang kelebihan Umar apa? Nabi SAW bermimpi, saya nimba. Ketika selesai dilanjutkan Abu Bakar, tapi nggak berapa lama nimbanya selesai, lalu dilanjutkan oleh Umar sampai banjir hasil nimbanya. Siapa tahu takwilnya? Ada yang mentakwilkan ketika engkau meninggal nanti yang jadi pembimbing umat itu Abu Bakar, berikutnya Umar. Yang lainnya memberikan takwil beda. Akhirnya dikatakan tentang masalah ilmu. Jadi ilmu Umar itu, bila digambarkan Umar itu disel saking banyaknya ilmu sampai banjir turah banyu. Artinya apa? Ilmunya luas. Yang kedua, Umar termasuk muhaddatsun, mulhamun, yang pesan Nabi SAW, andaikan ada manusia bukan Nabi diberi ilham, salah satunya dia adalah Umar. Yang diberikan ilham untuk jadi Nabi, khusus untuk Nabi. Kalau ada manusia bukan Nabi dapat ilham, ini berarti diberikan nilai lebih untuk menolong kepada umat dengan diberikan solusi. Orang dulu banyak, umat ini Umar diantaranya. Yang pesan sang anak, Ibnu Umar mengatakan, setaunya semua dugaan Umar itu jadi kenyataan. Yang Umar mengatakan, Allah mencocoki saya atau saya mencocoki Allah pada 3 hal. Andaikan gini gimana? Loh, turun wahyu. Andaikan gini gimana? Oh, turun wahyu. Andaikan gini gimana? Oh, turun wahyu. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musholla. Turun wahyu, itu ide Umar. Di tempat Ibrahim membangun Ka'bah, makomnya tempat itu jadikan tempat sholat. Allah turunkan wahyu. Yang lain, bahwa ya istrimu itu kau perintahkan untuk berjilbab karena tamu yang datang itu macam-macam. Turun ayat hijab. Para istri Nabi ketika menyusahkan Nabi, mereka disenani Umar. Kalau kamu begitu gimana kalau mau dicerai Nabi? Lalu Nabi diberikan ganti yang lebih baik. Turun ayat, asa rabbu in tallaqakun ayyubtilu azwajan khairam minkun. Ini kelebihan Umar. Artinya apa? Pemahamannya mendalam. Makanya Umar ketika memiliki pertimbangan anaknya menikah, perintahnya pegatan. Ini pertimbangannya mendalam. Kenapa? Selamatnya kamu cerai, bila kamu berterus kamu nanti akan mengalami musibah. Dari mana Umar tahu? Ilham. Nah itu permasalahannya.
Makanya ketika ada orang itu punya kasus, orang tua merintahkan anakmu pegatan, nggak boleh dikatakan langsung dipegat. Nyapo? Nabi mengokohkan Umar, sehingga dijawab oleh Imam Ahmad, opo pakmu iki kaya Umar, kok kamu sikapi sama? Kalau begitu bagaimana? Ditimbang. Ketika orang tua memerintahkan untuk cerai, sebabnya apa? Bila sebabnya syar'i, orang tua tahu, anak nggak tahu, anak wajib taat. Tapi bila orang tuanya bukan pertimbangan syar'i, bahkan termasuk kesalahan, jangan ditaati. Bila orang tuanya semata dikuasai oleh sentimen, apa sentimen itu? Sentimen atau sentimeter? Rasa kecocokan hati, berarti bukan alasan syar'i, itu tidak harus ditaati. Atau orang tuanya ketika memerintahkan untuk mencerai itu perintahnya maksiat, itu tidak boleh untuk ditaati. Cuma kalau pertimbangannya itu pertimbangan mubah, anak punya kepentingan, orang tua punya kepentingan, maka anak ngalah mendahulukan kepentingan orang tua, itu lebih selamat. Nah, semoga nanti kita bisa merangkum beberapa kesimpulan. Kita lanjutkan dulu. Itu tadi permasalahannya, Umar memerintahkan seperti itu karena kedalaman ilmunya, sehingga wong liya gak oleh melu-melu. Kenapa? Apa pakmu kaya Umar? Kalau ndak ya jangan disamakan, maka ditimbang. Li'annahu minal mustahil, karena termasuk perkara yang mustahil. Anna Umar, sesungguhnya Umar, ya'muru ibnahu, memerintah pada anaknya, bi tolaki zaujati, untuk mencerai kepada istrinya, liyufariqo, untuk semata ia pisah, bainahu, antara dia, wa baina zaujati, dan antara istrinya, biduni sababin syar'iyyin, tanpa sebab syar'i, bahadha ba'id, ini perkara yang jauh. Wa ala hadha, atas dasar ini, fa idza amaraka abuka au ummuka, bila bapakmu memerintahkan kamu atau ibumu memerintahkan kamu, bi antutallika imra'atak, untuk kamu cerai istrimu, wa anta tuhibbu, sementara kamu mencintainya, walam tajid alaiha ma'khodan, dan kamu enggak menjumpai atas perintah mencerai ini merupakan alasan syar'i yang syar'i, fala tutallikha, maka kamu jangan mencerainya. Li'anna hadi, karena termasuk urusan saling cinta suami istri, minal hajat ala khosoh, kepentingan khusus. Alati ya tatul khalu, tidak boleh untuk intervensi. Apa intervensi? Tidak boleh campur tangan. Kepentingan pribadi, rasa melunya melu, ini kepentingan tekku dewi, bukan kepentingan umum yang butuh masukan, tidak boleh mengintervensi. La yatadakhalu, tidak boleh mengintervensi, kok campur ahadan seseorang via di dalam masalah pribadi, bail insan, antara manusia, wa baina zaujati, dan antara istrinya. Sekarang kita ambil rangkuman tentang sikap anak ketika diperintah oleh orang tua untuk mencerai istrinya. Diperinci dulu. 1. Bila perintahnya itu perintah dosa, tidak boleh ditaati. Itu bila perintah orang tua itu bernilai dosa, tidak boleh untuk ditaati. Awakmu gak oleh rabi perempuan cadaran, sing tok rabi kudu perempuan setengah gendeng sing utuh. Wah, ora taati belas lek ngono lho. Kenapa? Perintahnya tidak syar'i, tidak boleh taat kepada kemaksiatan. Yang kedua, bila perintahnya syar'i, karena orang tua punya pengalaman,
seolah ini berulang. Makanya anak harus taat. Yang kedua, bila perintahnya berdasarkan alasan syar'i. Mungkin anak gak iso nimbang, tapi orang tua dengan pengalamannya peristiwa itu sering terjadi, seolah itu menjadi kaidah. Makanya untuk kasus ini anak harus mentaati. Yang kedua, lalu yang ketiga, bila perintah orang tua untuk mencerai anak itu karena hasad. Karena apa? Hasad. Gak boleh untuk diikuti. Mungkinkah orang tua memerintahkan pegatan anakmu pendorongnya karena hasad? Aku dhisik rabi mbokmu rapate ayu, sekarang awakmu rapat enggande bojomu kok ayu, berarti ngenyek bapakmu. Gak boleh diikuti. Kenapa? Hasad termasuk kemaksiatan. Gak boleh untuk ditaati. Misalnya begitu. Berikutnya, bila perintah orang tua untuk mencerai anak itu tidak ada sebab syar'i, nyapo? Ya mungkin sebatas rasa saja, cocok-cocokan. Ini kira-kira orang itu masalah cocok-cocokan seleranya sama ndak? Padha wonge beda ilate ngoten iki. Tidak bisa disamakan. Bagaimana itu? Bojomu pegatan, napa sebabnya? Gak demen aku. Bukan syar'i, ya bukan hasad. Hanya sebatas rasa saja. Bagaimana? Jawabnya, dua pilihan, tinggal memilih mana yang dipandang paling maslahat. Dua pilihan, supaya memilih silahkan ia ambil yang paling maslahat. Apa itu perinciannya? Pilih yang paling maslahat. Bila dicerainya istri, suami biasa-biasa saja, istri juga biasa-biasa saja. Suami golek liyane gampang, istri sing nunggu rondone ya sak pirang upamane. Sehingga itu tidak membuat stres. Hubungan dua keluarga pun juga normal-normal saja. Nah, silahkan ia cerai. Kenapa? Karena resiko cerai tidak besar, sementara orang tua itu ketika anak silaturahim birrul walidain itu merupakan jalan surga yang paling tengah. Kemudian pilihan nomor dua, apabila dengan cerai itu mengandung madorot. Istri dicerai mungkin stres. Mungkinkah dicerai stres? Mungkin. Atau anak akan beresiko rotok gede ngancam, lek nanti bapak cerai, aku api dadi anak sing dugal. Mungkinkah terjadi? Atau dua keluarga nanti bisa terjadi musuhan. Maka dengan begitu jangan dicerai. Karena antara cerai dan tidak itu sifatnya timbang yang mana yang paling mengandung maslahat. Timbang mana yang paling mengandung maslahat. Makanya apabila dengan cerai itu tidak membahayakan, podo penae, suami ya pena, istri ya pena, anak-anak ya pena, dua keluarga juga pena. Sementara fadilahnya dengan silaturahim itu menempuh jalan surga yang paling tengah, silahkan pilih yang itu. Tapi apabila dengan cerai itu beresiko berat dan itu enggak harus untuk ditaati, cuma nimbang yang paling maslahat, nah silahkan tidak usah untuk dicerai. Berikutnya tentang makna orang tua itu jalan surga yang paling tengah.
jalan memasuki pintu surga yang paling tengah. Maknanya apa? Artinya jalan yang terbaik. Podo-podo nilainya apik, itu yang paling apik. Itu makna paling tengahnya jalan memasuki pintu ke surga. Paling tengah itu maknanya apa? Jawabnya, di antara beberapa jalan masuk surga, itu jalan yang paling bagus. Itu makna pertama. Lalu makna yang kedua, dari beberapa pintu yang silahkan boleh milih untuk dimasuki, maka pintu itu pintunya paling bagus. Maka pintu itu pintunya paling bagus. Sing pintu kono-kono itu mungkin pintune napa nggih? Triplek. Iki timbune napa? Kayu jati nomor 1. Gawange regane pira, pintune gimana, ukirane, bagusnya. Kandele pinten senti? Kandele lar lawang. Ya 3 senti ya tipis lagi. Ya kandele nek kok 10 senti ngono bae, mantep lho. Wis rasa menggak-menggok. Dan rapet rasa apa enek? Ya karena boleh membikin kan boleh-boleh saja kan. Karena ada orang itu diuji duitnya akeh, WC pintune ya Allah utuh 90 cm itu utuh, kayak enek apa jenenge catokan utuh, dia orang meletek kayak kuandel. Piro regane kira-kira ngono? Tutup pintu aluminium mak rapiek sing golek amo. Itu maknanya podo-podo pintu itu bahannya yang paling bagus. Apakah ada begitu? Allah alam. Tapi yang jelas sama-sama pintu dimasuki boleh lewat ini. Pintu yang itu lewat silaturahim itu pintunya adalah paling apa? Paling bagus. Maka untuk itu pesan dari Abu Dzar, tek awakmu nimbang sing paling apik ngepenake bojomu ya peno bojomu, tapi sekira kamu pengen ngepenake pintu surga yang paling baik ya cerai sajalah. Intinya adalah dia disuruh nimbang mana yang maslahatnya paling besar dari kasus yang diadukan kepada Abu Dzar. Kemudian suruh memilih di sini itu sifatnya sesuai dengan selera bukan, tetapi adalah mana yang paling banyak mengandung maslahat, hanya seperti itu. Sebab antara mencari dan tidak sama-sama boleh, makalah pilihlah yang paling mengandung apa? Maslahat. Itu makna materi yang kita kaji malam hari ini, bahwasanya orang tua dengan silaturahim maka itu merupakan jalan masuk surga lewat pintu paling tengah, sebagaimana tafsirnya sudah kita sampaikan. Maka kesempatan buat kita ketika masih punya orang tua, maka supaya disambung dengan birrul walidain sebaik-baiknya. Nah, seperti itu, karena fadilahnya sangat besar sekali. Ada pertanyaan, silakan. Segera cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.